ingat pesan ibu memakai masker, kemudian ingat pesan ibu mencuci tangan dengan sabun, dan ingat pesan ibu jaga jarak dan jauhi kerumunan. Nah, tapi kita sudah mungkin sekitar 7 bulan untuk melalui ini semua gitu setiap hari gitu. Banyak sekali kampanye-kampanye atau mungkin kegiatan-kegiatan yang selalu mengingatkan untuk 3M ini. Dan pastinya rasa bosan dan jenuh itu ada gitu karena ini bukan hal yang biasa buat kita dan kita harus menerapkan hal baru ini ya yang kayaknya banyak sekali tantangannya ketika melakukan ini. Padahal ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan untuk menangkal penyebaran virus COVID-19 sendiri. Nah, dari segala hal yang terjadi tadi, yang paling sering digencarkan adalah menggunakan masker. Nah, menggunakan masker ini juga bisa menjadi peluang kita dan bisa bikin masyarakat makin kreatif gitu ya. Sampai detik ini sering banget kita bisa lihat kalau makin banyak bermunculan jenis-jenis masker yang digunakan. Kemudian kreasi-kreasi masker dari masyarakat gitu, entah mereka jual atau mereka pakai sendiri gitu. Tapi di balik itu kan kita nggak pernah tahu sebenarnya masker yang sesuai standar itu yang seperti apa, seperti itu. Apakah pakai masker itu cuma pakai aja atau bisa bikin kita jadi makin keren gitu. Kayak tema hari ini yang maskerku lipstikku gitu kan tujuannya bisa bikin kita tuh tetap sambil percaya diri, tetap asik gitu ketika beraktivitas menggunakan masker. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol ini nanti dengan dua narasumber kita, yaitu Ibu Santa Evelyn Sitepu dan juga Kak Sophie Tobeli. Nah, aku dari Ibu Santa Evelyn mungkin ingin memaparkan dulu. Oke, baiklah. Selamat sore, Mas Hendy Prabowo, Mbak Tobi ya namanya, Mbak Tobi. Dan juga Bapak Ibu yang Sofia. Ya, dan Bapak Ibu yang lainnya, selamat sore semuanya. Baiklah, untuk menyampaikan beberapa hal ya mengenai masker kulit stiku nih. Ini menarik sekali temanya ya. Beberapa teman saya ketika melihat temanya ini lucu ya. Ini sekarang ini apa ya maksudnya ini ya maskerku terkait dengan lipstikku gitu ya. Jadi mereka mempersepsikan apakah ada suatu bentuk masker ya kan, yang maskernya itu indah seperti apa, yang menarik gitu. Jadi persepsi mereka dengan judul tema hari ini beraneka macam. Nah, untuk itu mungkin lebih banyak saya sharing tentang psikologinya ya, di mana nanti yang akan saya paparkan itu lebih kepada perilaku ya, tentang perilaku yang nanti akan kita harapkan sehingga dapat motivasi kepada teman-teman, orang tua, anak-anak, keluarga untuk bisa menarik mereka untuk bisa memiliki kesadaran atas penggunaan masker ini. Jadi mereka itu menggunakan masker itu bukan dengan paksaan, bukan dengan beban-beban atau mengikuti norma, tetapi mereka menggunakannya dengan penuh kesadaran dan enjoy, dan mereka merasa percaya diri dengan menggunakan masker seperti itu. Nanti untuk prosesnya mungkin saya lebih banyak sharing atau mungkin tanya jawab ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk Kak Sophie mungkin ada tanggapan yang bisa di-share? Iya, kalau tentang ini ya sebenarnya, ini gimana kita langsung ngobrol ngalir aja atau? Ya, kita ngobrol aja deh. Kalau di saya, tadi kan Mas Hendy bilang kalau kita mungkin bosen ya ngedenger 3M. Buat saya sih seharusnya itu meskipun sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang barunya tuh udah 7 bulan yang lalu loh. Jadi selama 7 bulan ini harusnya udah sangat terbiasa dengan itu. Kalau saya pribadi kalau kayak mencuci tangan, kebiasaan kalau di kampung ya, di Jogja, kita tuh di setiap rumah di depannya selalu ada padasan, kalau teman-teman tahu. Jadi setiap mau masuk tuh harus cuci kaki, cuci tangan dulu, baru boleh masuk rumah. Dulu kebiasaannya kayak gitu. Jadi sebenarnya cuci tangan juga bukan sesuatu yang susah ya seharusnya.
Terus kalau hand sanitizer kan kayaknya juga udah dikenal dari lama, jadi biasanya kalau lagi traveling saya juga bawa tapi yang kecil gitu. Kalau sekarang punya yang gede taruh di meja, perbedaannya mungkin itu, ditaruh di meja, jadi kalau lagi kerja bentar-bentar bisa pakai. Kalau masker kebetulan saya bikers, jadi dari SMA udah naik motor ke sekolah, jadi harus ditutup kan. Kalau dulu mungkin pakai slayer gitu ya, yang kain gitu. Nah terus Ya. kan kalau dulu kan mikirnya kalau pakai masker tuh kayak orang sakit, kayak di rumah sakit gitu. Jadi kita pakainya slayer kan. Terus kesini kalau traveling saya udah selalu pakai masker. Jadi mikirnya sih dulu kalau misalnya naik kereta tidur tuh jadi nggak kelihatan mukanya gitu. Sesimpel itu sih dulu. Terus lama-lama jadi terbiasa. Jadi kalau sekarang kita naik ojek online pun kan juga pasti dikasih penutup kepala sama masker. Jadi harusnya sih 2 tahun terakhir teman-teman juga semua udah terbiasa sih. Jadi mungkin memang kalau saya ke pasar gitu kadang-kadang ada pedagang yang nggak pakai. Tapi sekarang udah ada aturan kalau kamu nggak pakai masker nggak boleh dagang kayak gitu. Jadi kalau tentang masker secara fungsinya saya berpikirnya sih harusnya udah terbiasa ya. Tapi kalau tentang masker kulit stickku yang biar nggak ada excuse lagi, aduh aku nggak kelihatan mukanya, percuma dong aku make upan tapi ternyata pakai masker. Terus gimana caranya ya? Pakai maskernya yang nanti macam-macam sih, ada beberapa yang saya akan bisa share. Cuma kalau tanggapan tentang 3M tadi, yang 2 sih udah pasti kita terbiasa ya mencuci tangan sama pakai masker, tapi kalau menjaga jarak, nah itu mungkin. Sekarang kita aja kalau sukanya kan guyup ya, ngeriung gitu, jadi misalkan lagi makan ya deket-deketan, kadang sharing satu piring berdua, bertiga gitu, itu yang mungkin menjaga jarak yang agak susah. Kayak kemarin aja beberapa kali ke apotik, ke ya ada pasar, ada rumah sakit, ada kursi yang disilang, tapi itu didudukin. Kalau enggak, ada satu kursi yang disilang nggak didudukin, tapi kursi yang nggak disilang didudukin berdua. Jadi, doa ya, kayak sama aja gitu. Oke. Itu aja sih paling. Jadi kalau menurut Kak Sofi ini, pandangan selama ini di sekeliling Kak Sofi ya, atau mungkin yang Kak Sofi lihat di masyarakat itu sebenarnya sudah banyak belum sih yang aware sama penggunaan masker ini, atau masih dirasa perlu ditingkatkan lagi? Kalau di sekitar saya sebenarnya jarang keluar. Selama 7 bulan ini tuh keluar hanya benar-benar kalau perlu. Jadi seminggu sekali ke supermarket atau ke pasar. Kalau di sekitar saya semua udah tertib. Bahkan kita aja punya kebiasaan nih kalau di rumah bangun tidur sama mau tidur itu pakai masker dikasih minyak kayu putih. Itu untuk ngelatih biar nggak pengap ya, maksudnya udah biar seger aja terbiasa. Terus kedua biar plong nafasnya. Kalau kita latihannya gitu kemarin. Karena ibu saya juga nggak terbiasa awalnya, nenek apalagi. Terus yang kecil-kecil, yang balita tuh lebih susah lagi. Udah susah nggak ada masker ukuran dia, susah kayak ini diapain sih ditutup gitu. Jadi latihannya aku gitu. Dan alhamdulillah sih di kampung aku udah terbiasa. Cuman mungkin beberapa orang yang datang ya, kayak misalkan ada yang nganterin minuman galon, dia nggak pakai masker. Nah itu kemarin sebulan sekali kita udah mulai ada razia. Di jalanan yang besar itu ada razia. Jadi kalau nggak ada, antara dia suruh push up atau ya awal-awal kita masih kasih masker, sisanya sih udah, kalau denda sih belum belum sampai ke denda, nanti demo. Jadi masih kayak gitu. Kalau di lingkungan aku terdekat udah aman semuanya, udah terbiasa sekali 7 bulan ini. Tinggal yang dari luar aja pas masuk kayak tukang sampah itu masih kadang belum pakai gitu-gitu. Jadi harus tadi caranya biar mereka aware ya ditegur ditegur langsung sama dihukum gitu. Oh, Nah, ini untuk ada orang dewasa, pertanyaan. gimana? Oke, nanti kita akan bacain pertanyaannya. Ada pertanyaan tadi, dia nanya minyak kayu putih nggak panas kok. Sebenarnya sih kalau di aku sementara ini nggak panas. Maksudnya ya tergantung makainya ya, kan benar-benar di kalau ini masker di sininya gitu kan, ditetesin terus pas dihirupnya. Tapi kalau sampai ngena ke sini ya kena mata pasti panas. Nanti lama-lama tahu kok caranya. Lebih biar plong aja. Karena kadang-kadang kan kalau sekarang kan parnoan ya, misalkan kita kayak sesek dikit tuh, aduh kenapa nih? Saya biasanya terus aku tarik nafas itu sampai 10, kalau sampai aku batuk-batuk, oke aku udah parno nih. Jadi biasanya aku banyakin minyak kayu putih. Cuman biar plong aja, nggak ada rumus apa-apa. Sesimpel itu. Gitu. Oke, tadi kan Kak Sofi itu bilang kalau misalnya anak kecil pun tuh kayak harus dipakai masker gitu kan. Nah, untuk orang dewasa aja tuh tantangannya tuh berat sekali. Nah, kalau buat anak kecil sendiri yang bisa Kak Sofi bagi mungkin ke masyarakat apa sih?
kalau anak kecil yang di rumah aku awalnya kan pasti nanya ya, itu apa, di kampung juga. Nah, kemarin akhirnya aku bikin, karena aku di rumah kan jahit kan, fashion designer, jadi kita jahit, ada sisa kain nih, aku bikinin yang buat anak-anak kecil, dibagiin. Nah, itu biasanya kita bilang, mereka ngerti kalau pakai ini tuh keren gitu. Jadi kemudian kita bilang, ya udah biar keren aja dulu, dia pakai dulu keren. Jadi pas awal-awal masih ke sekolah mereka pakai gitu. Lebih ke kayak gitu dulu. Terus ngelihat kalau kita ngasih tahu virusnya apa kan mungkin agak susah ya ngebayanginnya buat mereka. Tapi ternyata dibantu edukasi dari sekolah juga. Jadi dari sekolah tuh ngasih tahu mereka virusnya kayak gini, bentuknya kayak gini. Jadi nggak boleh ya harus pakai masker ya, harus cuci tangan gitu. Yang mereka susah tuh justru jaga jarak sih. Kalau namanya anak kecil ya main-main pasti gandeng-gandengan gitu. Mereka naik sepeda aja harus sebelahan gitu kan. Tapi kalau masker di sini udah nggak masalah. Mereka sekarang senang pakai masker. Oke. Nah, sekarang aku mau beralih ke Ibu Evelyn nih. Nah, sejauh ini tuh apakah ada sih Bu penelitian mengenai disiplin penggunaan masker? Kemudian kira-kira kalau misalnya ada, itu hasilnya seperti apa? Oh ya, oke, terima kasih. Penelitian untuk menggunakan masker itu memang masih sedikit ya, khususnya untuk selama pandemi ini berlangsung. Tapi sebelum ke situ, saya mau menyampaikan sedikit terkait dengan tadi pengalamannya Mbak Sofi ya, lingkungannya tadi sudah banyak mengamati kepekaannya Mbak Sofi untuk mengamati lingkungannya, mengobservasi penggunaan masker. Kalau mungkin saya juga sama mengamati ya, tapi di sini yang saya amati lebih kepada ini ketertarikannya itu ada nih dari lingkungan, baik orang tua, anak-anak, dewasa itu mereka ada yang punya tipe ya. Yang pertama itu dia enggan untuk menggunakan masker ya. Jadi maksudnya ada unsur dari awal ketika diberikan sosialisasi dari pertamanya memang ada unsur menolak dulu gitu. Jadi ini tipe yang menolak gitu ya. Ini banyak di kita temui gitu. Nah, tetapi ketika ada juga masyarakat yang dengan adanya sosialisasi itu dia langsung mempraktekkan gitu. Jadi mempraktekkan dan kemudian menggunakan, mencontoh dan menerapkannya seperti itu. Jadi ada dua tipe nih. Dari situ kita bisa melihat kenapa bisa terjadi seperti itu. Ada yang tipenya enggan, bahkan dan yang satunya itu dia lebih menerima gitu. Nah, untuk yang tipenya enggan ini biasanya cenderung nanti mudah jenuh gitu. Di tengah-tengah nanti udah ini kan sudah pandemi udah 8 bulan ya. Nah, itu terlihat sekali kalau yang dari awal setelah sosialisasi dia menolak, itu akan sulit sekali nanti dalam kelanjutannya. Tetapi yang tipe kedua nih, yang mau belajar, nah itu dia cenderung mudah untuk diarahkan seperti itu. Nah, dari dua tipe ini tentunya harapan kita untuk bisa memberikan penguatan kepada mereka semua agar masyarakat yang tadinya tipenya menolak itu dapat menyesuaikan diri gitu ya untuk bisa mengubah perilakunya. Jadi ada namanya di sini modifikasi perilaku. Itu nanti yang bisa saya bagikan. Nah, untuk penelitiannya yang saya temukan itu ada yang pertama itu ada peneliti dari Texas A&M University, itu dia membandingkan ya kasus infeksi COVID jadi sebelum diberikan masker dan sesudah diberikan masker. Jadi dibandingkan hasilnya ternyata ketika dibandingkan itu dengan penggunaan masker itu lebih efektif untuk mencegah virus corona dibandingkan ketika tidak diberi perlakuan masker yang disiplin gitu. Nah, ini diterbitkan hasil penelitiannya di Journal Proceedings of the National Academy of Science. Nah, kemudian penelitian lain juga ada, yaitu dari dicatat di headline itu di mana di sini lebih ke eksperimen ya, diadakan eksperimen, memberikan eksperimen penelitiannya ini dari Massimo dari University of Padua ini dan timnya melakukan sebuah eksperimen penelitiannya adalah menggunakan masker dengan melihat perilaku orang. Jadi dia menggunakan objek berupa sabuk
mungkin sabuk gitu ya. Jadi nanti sabuk ini diberi sensor ketika misalnya orang tersebut berjarak 1 meter, lebih dari 1 meter itu sensornya bunyi, maka itu berarti dicatat bahwa mereka tidak melakukan jaga jarak seperti itu dan penggunaan masker. Nah, kemudian dari hasil penelitian itu didapat bahwa saat orang menggunakan masker itu orang menjadi lebih melakukan penguatan bahwa orang tersebut akan lebih cenderung untuk mencontoh juga menggunakan masker dibandingkan ketika kita tidak menggunakan masker, maka orang-orang di sebelah kita dengan jarak 1 meter itu juga akan meniru dan akan cenderung cuek gitu. Jadi akhirnya ketika dia melihat orang di sekitarnya tidak menggunakan masker, dia akan cenderung cuek untuk mendekati, tidak ada rasa takut seperti itu dari penelitiannya ini. Kemudian ada penelitian-penelitian yang lain juga yang menyertai, tapi 2 penelitian itu yang saya temukan, artinya bahwa disiplin menggunakan masker itu sangat penting sekali untuk menciptakan keselamatan dari masyarakat seperti itu. Dan disiplin itu sebenarnya strategi untuk menyelesaikan masalah. Kalau udah ada disiplin menggunakan masker, tentunya COVID ini akan bisa terselesaikan gitu dari penelitian itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa kembali untuk yang baru saja bergabung. Selamat datang dan kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di acara Fokus Group Discussion yang merupakan persembahan dari Harian Jogja dan tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 gitu. Karena sebagai generasi milenial nih ya, sebagai anak-anak muda, kita merupakan garda terdepan untuk penanggulangan COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga dan juga menjaga jarak seperti 3M yang sering banget disebutkan ya selama ini. Kayaknya udah hafal banget sih harusnya ya. Baik, ini saya mau bacain dulu ada pertanyaan. Banyak yang bukan sekedar enggan tetapi menolak Bu bagaimana menghadapi mereka, pandemi saja tidak percaya, kadang pusing juga dan bikin emosi. Iya, betul. Nah, ini langsung saya jawab aja ya. Jadi sebenarnya kalau dari motivasi ya, teori motivasi, orang itu melakukan suatu cenderung untuk melakukan suatu bersikap ya. Satu contohnya adalah menggunakan masker itu didorong oleh motivasi dari dalam dirinya gitu. Nah, ada 4 hal yang mendorong orang tersebut untuk menggunakan masker atau tidak. Ya, yang pertama orang tadi yang tipe yang enggan atau menolak gitu ya, menolak untuk menggunakan masker itu karena di dalam dirinya itu banyak didorong oleh perasaan rasa takut untuk dinilai bahwa orang ini nanti akan dicap tidak dapat mengatasi masalah. Jadi maksudnya seperti ini. Ini yang pertama ya. Orang tersebut nggak mau nanti kalau misalnya menggunakan masker dia dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya dia gampang takut, gampang misalnya ada masalah corona ini dia mudah untuk menjadi orang yang apa ya istilahnya orang yang sangat nggak bisa mengatasi masalah gitu. Nggak, jadi dorongan-dorongan tersebut untuk dicap orang yang penakut itu membuat orang tersebut enggan menggunakan masker gitu. Nah ini tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi kenapa dia bisa takut gitu ya. Takut terlihat ketakutan menghadapi sesuatu badai. Ini secara alami memang mereka juga secara alami mereka juga sadar betul kalau mereka itu harus menggunakan masker, tetapi dari dalam diri mereka itu penuh dengan rasa ketakutan gitu loh. Nah, tentu saja ini akan mereka tidak mau menjadi simbol kerentanan. Jadi kenapa mereka nggak mau menggunakan masker? Nanti takutnya mereka dicap, oh ini orang-orang yang penakut nih gitu. Biasanya ini nggak tahu ya, mungkin lebih, saya juga nggak bisa menjudgment ini lebih ke laki-laki yang seperti itu ya kan? Atau ini bukan masalah jenis kelaminnya, tetapi dari dalam dirinya itu memang tidak mau dicap orang yang penakut seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian ada juga faktor lain itu
yang apa ya, secara alami orang itu ada ada unsur menerima kebebasan gitu. Nggak mau kebebasannya, haknya itu diintervensi orang lain. Jadi mereka intinya mereka secara alami memberontak gitu, ya. Jadi ketika diberitahu apa yang harus dilakukan, itu mereka selalu ingin melanggarnya gitu. Nah ini ada dorongan-dorongan dari dalam diri yang secara alami memang muncul seperti itu. Kemudian ada juga faktor eksternal. Kalau tadi internal dari dalam, kemudian dari eksternalnya itu beberapa informasi yang kita dapat dari luar itu membingungkan orang tersebut. Ya, tadinya udah termotivasi untuk menggunakan masker, tetapi ada informasi yang macam-macam tuh ya. Ada yang mengatakan masker itu tidak efektif, masker itu digunakan untuk orang sehat saja atau orang sakit saja. Seperti itu menjadi individu tersebut menjadi bingung seperti itu. Dan karena faktor eksternal. Dan berikutnya adalah ini faktor eksternal yang dikaitkan dengan rasa tidak nyaman, ya. Maaf, faktor internal. Jadi individu tersebut ini mempunyai nggak bisa keluar dari zona nyamannya. Jadi kalau menggunakan masker itu kan pasti nggak nyaman, nggak enak gitu ya. Terus nanti sebenarnya bukan rasa tidak nyaman aja ya. Mungkin ada beberapa hal seperti misalnya yang kita lihat untuk hubungan anak-anak kebutuhan khusus nih ya. Nah ini kan biasanya mereka yang misalnya maaf tidak bisa kebutuhan khusus maupun yang tunagrahita itu kan dia tidak bisa mendengar, tidak bisa, mungkin ada yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Nah itu dengan menggunakan masker itu menjadi membuat tidak nyaman. Yang tadinya mereka bisa berinteraksi lebih dekat dengan pendampingnya, lebih dekat dengan orang tuanya, kemudian bisa melihat ekspresi orang tuanya atau ekspresi orang lain, dengan menggunakan masker kan tertutup, tidak ada ekspresi verbalnya, sehingga rasa tidak nyaman ini membuat orang tersebut untuk enggan menggunakan. Jadi ada 4 itu ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, nanti mungkin tambahan-tambahan lainnya. Baik. Jadi pada intinya adalah menggunakan masker itu sangat penting dan juga efektif dalam melawan penyebaran virus COVID-19 seperti itu. Baik, Ibu Evelyn, apakah bisa mendengar saya dengan baik? Ya, saya mendengar suara Mas Hendy. Okay. Karena videonya sepertinya terjeda. Nah, saya mau balik lagi nanya ke Sofi nih. Nah, menurut Sofi nih, gimana sih cara mendorong perilaku anak-anak muda nih ya terhadap 3M tadi gitu, yang bisa Sofi lakukan sebagai seorang influencer kayak gitu? Kalau aku tiap kali ditanya kayak gini pasti aku jawabnya mulai dari diri sendiri gitu. Jadi aku setiap di Instagram, di blog atau lagi IG live pasti ngomong kayak gitu. Jadi jangan kasih kendor 3M-nya. Cuman kan sekarang lagi ada campaign ya 3M yang berkaitan sama politik dan lain-lain. Aku ngomong ini sama sekali nggak ada itunya. Bener-bener intinya tuh mau ngasih tahu aja ke teman-teman sih. Biasanya aku bilangnya kalau kamu nggak mau pakai masker, masalahnya tuh kamu nanti nggak mati sendiri nih, kasarannya gitu kan aku bilang. Kamu tuh ngajakin aku juga, ngajakin yang lain juga gitu. Jadi kalau mau bandel sendiri nggak apa-apa. Masalahnya ini tuh nggak kamu nanti pulang, orang tua kamu kena, kayak gitu-gitu. Jadi dulu pernah sampai agak kenceng ngomongnya kalau pas lagi keluar, kan lagi takut-takutnya ya bulan Februari, Maret, April itu kan kita lagi hot-hotnya banget tuh. Jadi kalau ngeliat ada orang nggak pakai masker tuh rasanya kesel kan, apalagi kalau teman sendiri gitu. Jadi aku bilangnya ya nggak usah ketemu, nggak usah ketemu kalau misalkan kamu nggak tertib pakai masker doang. Terus ya itu tuh nggak cuma ngejaga kita, tapi juga ngejaga orang lain gitu. Terus kalau yang cuci tangan sih mungkin emang beberapa pada males ya, kayak wastafelnya jauh nih, atau hand sanitizer-nya mahal. Ya kan dulu pernah kita dikasih resepnya untuk bikin kayak gimana sih orang kalau aloe vera gel kan juga pasti banyak yang pakai lah, mau excuse apa lagi kamu gitu. Jadi kalau nggak bawa tisu basah, intinya ya bebersih aja gitu kan. Kalau ya yang tadi aku bilang jaga jarak tuh sampai sekarang tuh masih susah. Tapi kalau masker sekarang tuh kalau cewek ya masker banyak banget pilihannya. Tadi kan juga ada yang nanya ya, barusan aku lihat di chat
caranya biar modis, ngerasa stylish gitu, ya kita memang harus punya beberapa masker, pastinya untuk beberapa keperluan ya. Kalau cewek pasti sekarang kan kondangan udah dimulai, maksudnya meskipun kita dibatesin hanya akad, kalau saudara kita ada yang akad ya kita pakai maskernya yang bagusan lah gitu. Kalau kemarin aku cuman bikin polos kayak gini, terus kita kan dikasih seragam kebaya tuh ada bunga-bunganya, ya udah aku copot, aku jahit di sini kayak gitu-gitu aja. Ini juga nggak Bagus harus sekali. mahal. Kita bisa sambil jahitin kebayanya, sambil minta tolong penjahitnya gitu. Ditempelin doang. Kalau misalkan beli kan mungkin mahal ya. Kayak kemarin gue ke Beringharjo coba nanya ya pasti di atas 60.000, 60 sampai 100.000 gitu. Kalau dirasa mahal, sekalian aja jahitnya. Kemarin jahit malah ini cuman habis berapa? 10.000 sih dengan bahan yang dari kebaya aku kan gitu. Terus kalau yang anak-anak muda, biasanya kan sekarang udah banyak nih masker. Mungkin kalau yang di jalan kemarin beberapa teman-teman tuh kesel. Jadi mereka ada respon di Instagram aku, mereka kesel. Kan banyak yang beredar di pasaran yang bahan scuba tuh ya kan. Scuba yang cuma selembar, yang itu kan paling enak ya, breathable kan. Terus ada yang kalau dipakai ada senyumnya, ada meletnya atau apanya yang digambar-gambar itu. Tapi ketika mereka udah beli banyak, ternyata scuba itu nggak boleh. Terus marah-marah gitu. Nggak usah marah-marah sebenarnya, tinggal didobelin aja, yang di dalam pakai masker biasa, terus yang di luarnya pakai scuba. Intinya tuh kita jadi orang jangan marah-marah terus lah, ya kan ya Bu Evelyn, secara Ya, psikologis kan betul. kalau ini udah duluan, udah nolak, yang mau kita dari A sampai Z ngasih tahu ya nggak bisa. Jadi ya kita harus open mind kan, dan alhamdulillah sih teman-teman banyak yang open mind. Kayak tadi kan bilang mereka tuh nggak cuma enggan, tapi emang nggak mau, terus nggak percaya kalau virusnya itu ada. Nah, itu agak susah sih. Beberapa di kampung kemarin ada yang kayak gitu. Katanya kita tuh percaya aja sama Tuhan gitu. Kalau kita percaya diri sama Tuhan, kita nggak kena virus. Aku mau bilang salah ya, nggak salah juga sih. Percaya Tuhan tuh bener ya, kita harus percaya. Tapi kan kalau kita nggak berusaha, ya nggak bisa gitu. Kan susah. Kayak yang beberapa di daerah kita lihat viral di TV kan juga ada yang di rumah sakit, terus tiba-tiba pada ngarak lagi jenazahnya, terus itu kan itu juga memang banyak sih, pasti complicated banget tentang si COVID ini. Tapi dari kita, kalau dari saya dan beberapa teman-teman influencer pasti bilangnya harus pakai masker, jangan kasih kendor, jaga jarak. Yang paling penting sih jangan nongkrong, jangan keluar, udah pasti. Kan kalau kita mau malas masak, mau jajan, udah ada delivery. Kita tuh udah dimudahkan banget dengan zaman sekarang dengan segala teknologi gitu. Kalau di tempat saya kemarin sempat ada yang positif juga. Itu panik pasti panik. Tapi kita sih alhamdulillah kepala dusunnya juga enak ya, maksudnya enak dalam artian cepet gitu. Jadi kita punya ada satu kelompok ya isinya 8 sampai 10, saya termasuk. Terus kalau ada yang kayak gitu, kita ngeransum, bahasa Jawanya apa ya? Ngeransum tuh kayak ada dana dari desa yang memang kita bilang, udah kamu pokoknya di rumah, isolasi diri 2 minggu, makanan kita yang urus gitu. Jadi kita bergantian masak, ngirim ke dia gitu. Jadi selama 2 minggu, kalau udah dites dia negatif, baru ya kayak gitu sih Mas. Jadinya belebar kemana-mana ya ngobrol. Intinya tuh kalau masker tadi, pokoknya aku pasti nggak akan kasih kendor ngasih tahu teman-teman kayak gitu. Setiap ada wawancara dengan beberapa media pasti bilang kayak gitu. Di Instagram yang pribadi juga gitu. Terus contohin dari diri sendiri. Kalau kita udah keluar-keluar bilang pakai masker, kitanya nggak pakai masker kan nggak lucu juga gitu. Jadi kita harus pakai masker. Terus banyak yang malas pakai masker karena udah pakai face shield. Padahal ada meme-nya nih, kamu pakai face shield, nggak pakai masker, itu kayak pakai rok, nggak pakai celana dalam gitu. Jadi harusnya ngerti gitu kan, karena kan bukan, memang benar pakai face shield itu kita nggak akan kena cipratan virusnya, tapi ketika terbawa udara atau gimana ngehirup gitu ya sama aja. Jadi kalau memang bisa double protection, kenapa enggak gitu. Paling itu aja. Tapi kalau ngomongin tentang jaga jarak itu memang pasti pada lupa udah. Kuncinya cuman nggak usah kemana-mana kalau nggak penting gitu. Oke. Nah, kalau di perspektif dari kacamata Bu Evelyn sendiri nih, gimana sih mendorong perilaku masyarakat terkait 3M? Tadi kan Ibu bilang kalau misalnya ada tipe-tipe orang ini, ada yang emang enggan banget. Nah, pendekatan seperti apa sih yang dilakukan gitu? Ya, pendekatannya itu untuk yang anak-anak, untuk yang dewasa, orang tua,
kemudian yang kebutuhan khusus atau mungkin yang dengan karakter macam-macam itu memang disesuaikan ya. Tapi pertama ini saya merespon dulu yang tadi pertanyaan di dalam grup chat ini ya. Ini kan tentang bagaimana caranya orang yang maaf ya pendekatannya untuk orang tua tadi berbeda. Kenapa ada orang yang susah sekali ya percaya terhadap virus corona, susah sekali diberikan sosialisasi karena kalau kita lihat dari teori belajar, teori modeling ya. Nah, ini dibentuk pembelajaran itu dari masa kecil ya sampai dewasa. Nah, tergantung apa yang dia dapat. Jadi setiap individu itu akan mencontoh, memodeling orang di sekitarnya. Nah, kalau dari kecil dia cenderung untuk mencontoh hal-hal yang negatif, perilaku-perilaku negatif seperti perilaku melanggar norma, perilaku tidak patuh, maka akan sulit untuk kedepannya itu akan lebih mengikuti pola-pola perilaku yang tidak normatif gitu. Dibandingkan ketika anak-anak dari kecil itu diberi contoh-contoh perilaku-perilaku yang baik, yang positif, misalnya mematuhi aturan, tentu saja dia akan cenderung mudah untuk mematuhi seperti itu sampai dia dewasa. Nggak akan sulit kita untuk mendekatinya. Tetapi kalau sudah terlanjur gimana nih gitu ya? Dihukum kenapa kalau dihukum jongkok atau dihukum nyanyi gitu ya, suruh push up itu juga tidak efektif gitu ya. Nah, sebenarnya pendekatan yang dilakukan adalah kita memberikan kalau di psikologi itu namanya reinforcement positif gitu ya. Jadi penguatan yang membuat perilaku itu muncul, perilaku yang baik itu muncul. Kalau menurut saya sih kayak semacam hukuman push up atau hukuman jongkok itu tidak memberikan efek psikologis gitu loh. Nah, kita harus menciptakan reinforcement yang memberikan efek psikologis. Misalnya kalau kita lihat push up itu kan atau jongkok itu kan seperti sistem militer gitu ya. Dan itu sistem militer itu tidak bisa diterima untuk masyarakat kita. Untuk untuk perilaku-perilaku yang tidak bisa kita kontrol seperti tadi yang enggan, yang nggak mau, itu kita bisa melakukan efek psikologis untuk membuat dia jerah. Nah, yang membuat dia jerah itu apa? Misalnya lebih kepada pemberian konsekuensi berupa hukuman. Hukuman yaitu dengan berupa denda itu dirasakan lebih efektif untuk mengontrol tipe-tipe yang tadi itu yang susah. Nah, denda itu misalnya 100.000, 250, atau mungkin dan seterusnya, itu membuat efek jerah gitu untuk orang-orang yang tidak bisa diarahkan gitu. Nah, kalau pendekatan-pendekatannya itu banyak sekali ya. Kalau untuk anak kecil misalnya, ada lima cara yang harus kita dekati. Yang pertama itu mungkin Mbak Sophie juga sudah yang menghadapi anak kecil, dewasa gitu ya. Tapi mungkin bisa dilakukan. Yang pertama itu mengajak dia untuk memilih masker yang mau dia pilih gitu ya. Nah, anak kecil ini kan belum dapat kita arahkan untuk menumbuhkan kesadarannya. Umur 2 tahun sampai 6 tahun itu belum muncul kesadarannya untuk menggunakan masker. Nah, caranya bagaimana? Dia akan mencontoh orang di sekitarnya. Nah, yang pertama, libatkan dia untuk memilih masker itu. Misalnya ada masker untuk anak kecil itu kan dari segi warna, kemudian tekstur, kemudian gambar-gambar, mungkin ada yang suka Hello Kitty dan sebagainya, atau bahkan ditulis namanya anaknya itu akan mereka lebih menarik gitu. Lalu berikutnya untuk orang tua ini jadilah contoh ya, tadi yang sudah dikatakan ya. Jadikan contoh untuk memberikan kebiasaan baru gitu ya. Nah, biasanya ini misalnya ini kalau di psikologi ini ya, ada anak memang ya yang yang susah banget untuk diberi masker, untuk menggunakan masker itu kita latihkan di rumah masing-masing, mulai dari rumah nih ya, itu 30 menit aja, itu ada jadwal menggunakan masker bareng-bareng gitu. Misalnya selama 30 menit, itu kita menggunakan masker orang tua, anak yang ada di rumah itu
memang jamnya menggunakan masker nggak usah terlalu lama sih, tapi ketika ada proses menggunakan masker bersama-sama, maka anak-anak ini akan terbiasa. Sehingga nanti mereka keluar ke lingkungan yang di luar rumah, mereka juga akan cenderung menggunakan masker. Nah, itu pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan orang tua. Kemudian yang ketiga, jelaskan kepada anak mengenai pentingnya kebiasaan yang sehat. Mungkin tadi anak itu tidak akan bisa paham bahwa menggunakan masker itu nanti untuk mencegah virus corona, itu tidak akan bisa nangkep, tetapi diberikan penjelasan bahwa nanti ketika menggunakan masker maka akan cenderung bisa menghindari debu. Jadi hal-hal yang biasanya sehari-hari mereka bisa melihat sesuatu yang konkret gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah memilih masker yang paling nyaman gitu ya. Dan yang terakhir adalah yang paling penting jangan memaksakan untuk anak-anak ya. Karena kalau ada unsur anak-anak kecil ini bisa kita dekati lewat bermain ya, dengan karena mereka tidak bisa kalau misalnya kita paksa menggunakan masker, biarlah mereka untuk bisa contoh orang di sekitarnya. Kalau misalnya memang tidak mau menggunakan masker, kita nanti akan melakukan pendekatannya. Nah, kemudian untuk yang remaja seperti apa? Remaja ini kan lebih mudah ya tentunya. Kalau di psikologi itu ada namanya teori perilaku ABC. Ya. Jadi perilaku itu kalau untuk anak-anak remaja itu kita teori ABC itu dari Sulzer and Mayer, itu perilaku manusia merupakan suatu proses interaksi dari ABC. ABC itu adalah antecedent behavioral consequences. Nah, itu maksudnya seperti apa? Nanti akan dijelaskan. Intinya untuk remaja-remaja ini kan yang ngetren ini apa nih, gitu ya? Yang ngetren apa? Nah, kalau misalnya ada mereka yang ngetren apa, kita bisa melakukan pendekatan yang untuk memberikan reinforcement positif kepada remaja ini. Nah, untuk orang dewasa juga nanti pendekatannya lebih gampang lagi gitu ya. Intinya itu tadi yang harus diubah itu pola pikirnya. Yang tadi ngeyel dari awal, nah itu pola pikirnya yang pengubahannya lebih sulit gitu. Nah, itu mungkin nanti sambil berjalan saya akan jelaskan lagi. Oke, jadi 3M itu memang sementara ini itu merupakan vaksin yang paling ampuh untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-19 ini. Dan yang harus dilakukan seperti yang Ibu Evelyn bilang tadi, yang pertama adalah memang mengubah mindset-nya, seperti itu ya. Nah, mungkin ada tanggapan lagi dari Kak Sofi? Tadi ada yang tanya untuk biar yang berkaitan sama masker aja ya. Kalau yang tadi Bu Evelyn infoin kan, kalau yang untuk anak kecil tadi udah kejawab ya cara-caranya. Kalau yang tadi saya lakuin di sini ya seperti saya buatkan masker gitu. Biasanya tuh karena mamanya pakai masker yang warna itu, bahan itu, jadi anaknya biasanya ngikut gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang ini kan sekarang juga mulai banyak ya, masker ini tuh jadi kayak apa ya, ide untuk bisnis tersendiri kan. Jadi di satu sisi banyak yang kena PHK, tapi ternyata sebenarnya kalau mereka ada yang bisa dilakukan dari sini gitu. Saya pun juga bikin dan itu memberdayakan ibu-ibu di sini, karena kalau untuk menjahit masker itu tidak akan sesusah menjahit baju. Nah, dari situ akhirnya ada ide untuk ibunya pakai masker bahan A, corak yang apa, anaknya ikut, jadi anaknya akhirnya bisa. Terus kalau biar seru sama teman-teman, biasanya kan mau nggak mau ada sepedaan. Cuman kan sepedaan kalau kita lagi naik sepeda kan nggak boleh pakai masker ya, karena nanti takutnya pengep. Kemarin ada ngebaca artikel kalau secara kesehatan nggak boleh gitu. Jadi, tapi kan nanti ketika lagi break, berhenti, kita istirahat ya pakai masker dong. Nah, itu kembaran juga sama teman-temannya gitu. Misalkan hari kan biasanya dress code tuh hari ini sepedaan pakai warna merah ya. Ya udah berarti kita maskernya merah gitu kan. Kalau besok pakai kuning ya maskernya kuning. Terus next lagi tadi yang seragaman kondangan, yang nikahan itu juga kita bisa bikin seragaman. Terus kalau bisa tuh 4 play ya, maksudnya jangan cuma satu. Kalau satu kayaknya masih belum bagus kan. Kita paling nggak kan harus 2 atau 3. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang punya juga yang bolong kayak gini kan. Jadi tengahnya itu kita bisa kasihin tisu. Jadi tisu basah yang dikeringin itu bisa dimasukin ke sini dan itu lumayan ngebantu untuk nyaring. Kalau di saya ya selama ini aku pakai itu.
Kalau tadi yang scuba, jangan dibuang dulu, karena kan pas itu lucu banget kan, kalau udah terlanjur beli, yang di jalan yang ada 20.000 dapat 3, gitu, yang 30.000 dapat 4, kadang-kadang kan, ada yang juga yang 12 ribuan, nah itu kalau udah terlanjur dibeli, jangan marah-marah dulu, jangan dibuang, tapi kita pakai yang sesuai standar dulu di dalam, terus di luarnya pakai itu, kan keren juga. Terus jangan lupa juga kalau seharian di luar, terpaksanya ada pekerjaan, kan kita harus ganti ya masker kainnya, ganti 4 jam sekali. Atau kalau mungkin udah kena lipstick sama bedak, kan pasti pas dibuka lagi makan, ganti lagi gitu kan, pasti nggak mau dong keringetnya nempel. Terus mungkin ada beberapa teman-teman juga yang punya masalah baru, sejak pakai masker, siapa yang jerawatan? Mungkin ada ya, pasti dari kemarin resepnya apa? Karena dulu aku waktu pertama-tama pakai Slayer, waktu kuliah, naik motor kan agak jauh, aku kuliahnya di Wangsa Manggala, dari Berbah, rumah aku, itu lumayan kan, bolak-balik itu langsung jerawatnya banyak banget. Ya itu memang proses, karena namanya adaptasi ya. Kita aja sebagai manusia adaptasi dari yang normal ke new normal gitu. Apalagi kulit yang tadinya nggak pakai apa-apa harus dibekep pakai masker gitu, pasti ada adaptasinya. Tapi jangan sampai itu jadi stres. Intinya tuh kita harus memilah sih prioritasnya. Mau pengen foto pengen kelihatan cantik, ya jangan dilepas maskernya dicantikin gitu, makanya dikasih apa matching. Kalau mau tapi kok jerawatan, ya pilih mau nggak jerawatan tapi kena virus, atau nggak kena virus tapi jerawatan, kan bisa diobatin gitu. Terus kalau ya sisanya, kalau masalah kita jadi punya budget lebih untuk beli masker, makanya kan investasi kan, maksudnya kalau kita pakai masker kain, kita punya minimal 8 udah cukup lah, jadi 4 dipakai hari ini, besoknya dicuci, lusanya dipakai. Mbah Ringgo aja kumbah, garing, dinggo. Oke, Mbah Ringgo ya. Mbah Ringgo. Ada istilah lain nggak sih? Aku istilahnya itu jadul banget ya. Ya kayak gitu sih. Intinya kalau mau keren itu ya dari kitanya aja, kompakan sama teman-teman. Intinya kalau kita happy pasti mau dong ngelakuin itu gitu. Ya beberapa kan teman-teman pasti ada yang berangkat bekerja ya, maksudnya one day jalan, one day lagi off, jadi on off kan. Ya itu kan pasti ketemu teman-teman gitu. Terus kalau di luar masker biasanya kan masih pada jajan nggak sih? Kalau saya soalnya belum berani jajan di luar. Jadi mungkin take away bawa pulang atau pesan delivery, atau ya udah bawa bekal paling itu. Kayak gitu. Udah, apa lagi? Oke. Aku nyambung ke pertanyaan nih ya. Jadi ini tuh ada yang nanya nih Kak Sofi. Jadi tuh anaknya tuh suka banget pakai masker yang motif. Nah, sementara kalau misalnya dicuci, itu kan harus punya stoknya banyak gitu, biar bisa ganti-ganti terus. Nah, ada nggak sih tips dari Kak Sofi gitu? Mungkin biar hemat juga budgetnya kayak gitu. Sebentar, oke. Iya ya, kalau anak kecil, aku aja dulu nggak usah masker ya. Dulu tuh aku sarung bantal aja tuh nggak mau ganti, kebayang gak sih? Kayak itu udah kotor kayak apa, aku nggak mau ganti gitu. Jadi kalau anak-anak memang iya sih, mereka agak susah ya. Kalau ini mungkin agak ke psikologis juga ya, Bu ininya. Iya. Ya, biar nggak beli-beli sih pasti beli-beli. Mungkin emang harus yang harus beli agak banyak, selusin gitu. Tapi hati-hati juga pas nyucinya ya, karena kan kalau kita cuci pakai deterjen langsung, nanti jadi pecah warnanya kan. Terus kalau dijemur di matahari langsung juga pecah warnanya. Itu juga bisa bikin boros, karena kalau udah beladus kan pasti nggak mau pakai. So, kayak udah 10 tahun dipakai sih mah nggak mau, aku mau yang baru gitu. Jadi ada tips perawatan juga kalau nyuci. Saya biasanya pakai sabun mandi yang batangan. Itu pakai itu aja, sabun mandi batangan, terus nggak usah di bawah matahari kalau bermotif sama berwarna yang bold, jadi diangin-anginin aja. Kayak kalau tanaman kan ada yang bisa langsung matahari, ada yang cuman terang mataharinya aja ya, sama kalau kain kan pasti masalahnya di situ. Kalau warnanya pecah, pasti jadi apa sih? Bukan beladus ya, kalau beladus itu kan yang kasar. Apa sih jadinya ya, warnanya pecah, Pudar. jadi pudara ya. Kayak gitu. Jadi kalau tadi gimana Bu, biar anak kecilnya mau dikasih tahu? Iya. Ya, kalau anak kecil itu memang ini ya, keinginannya itu
berbagai macam gitu ya, imajinasinya berbagai macam. Dia kalau menggunakan masker ini nanti tampak lebih percaya diri, lebih bisa mengekspresikan gitu kan. Nah, kalau biasanya sih ini kalau kita lihat itu ada yang namanya kita berikan tadi ya reinforcement positif yang segera gitu. Jadi maksudnya gini, ketika tadi kan si anak ini pakai masker yang motif LOL gitu ya. Nah, orang tua ini juga bisa memberikan kalau dari teorinya ABC tadi teorinya ABC itu A-nya itu antecedent, behavioral consequences. Nah, antecedent itu artinya apa? Suatu objek, tempat atau stimulus apapun informasi yang dapat membuat anak ini berubah perilakunya, ya. Nah, itu kita beri stimulus masker yang lain tentunya, yang jangan motif LOL bukan yang motif LOL, tapi motif misalnya ada banyak kartun yang lain ya, misalnya motif Hello Kitty misalnya contoh. Kita berikan ke dia, ini kan nggak mau, tetap nggak mau gitu ya. Nah, kemudian tapi kita harus segera berikan reinforcement positif. Jadi artinya kita berikan penguatan positif, misalnya ketika dia menggunakan nggak mau gitu, mama lihat kamu dengan masker Hello Kitty ini kok malah ini ya wajahnya kelihatan matanya kelihatan lebih ceria gitu ya. Terus cocok dengan warna bajunya kayak gitu. Terus misalnya ini kok sama ya dengan Hello Kitty ini sama dengan misalnya anak yang lain yang juga menggunakan Hello Kitty. Jadi kita berikan penguatan yang positif segera. Nah, biasanya yang terjadi itu kalau ibu-ibu ini tuh nggak memberikan menstimulus anak itu memberikan penguatan yang segera, biasanya akan pending gitu ya, misalnya. Nah, itu rajinlah untuk memberikan stimulus-stimulus yang lain gitu, antecedent yang lain, seperti itu. Nah, pasti awalnya anak-anak itu akan tetap nggak mau gitu kan. Nah, itu usaha orang tua untuk terus, apalagi ya berkreasi yang lain gitu kan. Nah, kalau anak-anak sih memang agak sulit ya, tapi kalau pada orang dewasa itu yang paling sulit itu adalah memberikan knowing to doing. Jadi persepsi knowing to doing artinya bahwa mereka itu udah tahu banget sih penggunaan masker itu manfaatnya baik, tapi mereka tidak melakukannya. Nah, itu yang sulit gitu. Mereka tahu tapi tidak melakukannya. Nah, ini yang sebenarnya lebih sulit ya. Mungkin untuk Mbak Sofi udah diberikan masker macam-macam gitu ya, tapi yang dia perlukan itu dia nggak tahu ini tujuannya untuk apa gitu. Gitu kan. Jadi lebih kepada memberikan pemahaman pentingnya menggunakan masker kalau untuk yang tipe-tipe itu. Ya, semoga ini untuk anak-anak tadi bisa memberikan ini ya, memberikan ini ya, stimulus yang membuat dia lebih tidak LOL aja gitu ya. Contohnya ini saya punya ya klien itu kalau pakai baju harus warna pink terus gitu. Baju, sepatu, semuanya warna pink gitu. Warna yang lain nggak mau. Nah, itu memang prosesnya lama, nggak hitungan hari gitu. Karena itu sudah yang dia di otak itu udah warna pink itu warna yang cantik gitu. Untuk mengubahnya itu perlu diajak bermain dulu, diajak mengenali warna-warna yang lain seperti itu. Ini dengan anaknya siapa namanya, Bu? Ini siapa ya yang nanya ya? Bentar. Ada Pak Tono, Nah. Pak Tono. Oh, Pak Tono. Ya, ini Pak Tono. Ya, siapa tahu nanti anaknya bisa diperkenalkan ke saya. Nanti saya tahun, Ibu. 3,5 tahun ya? Ya, 3,5 tahun. Pak Tono nanti anaknya bisa dipertemukan dengan saya kalau misalnya memungkinkan. Mungkin tidak hanya soal masker ya, soal-soal yang lain pasti mungkin punya keinginan harus dipenuhi gitu ya. Seperti itu ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih buat Sofi. Kan biasanya tuh kebanyakan orang pakai masker tuh ngerasa pede kalau bisa mix and match-nya itu benar-benar keren gitu ya. Ketika dipakai itu benar-benar, wah, gue banget nih kayak gitu. Nah, ada tips nggak nih Sofi? Apalagi nih katanya ada yang suka bingung kalau misalnya lagi pakai batik gitu kan. Kalau batik ketemu motif apa kan kadang suka kayak nggak nyambung gitu ya. Iya, sebenarnya sih kalau tren sekarang sih justru tabrak-tabrak ya. Cuman memang warnanya mesti harus jangan yang bikin sakit mata lah kasarannya kan. Kan kebanyakan kalau sekarang kayak batik itu apa ya istilahnya ya?
Oh iya, jadi ada namanya kapsul wardrobe istilahnya. Sorry tadi agak lupa. Kapsul wardrobe itu, jadi kita harus mengenali dulu koleksi kita di rumah ada apa aja warnanya dan stylenya kita. Kan nggak mungkin misalkan saya agak tomboy tiba-tiba disuruh pakai set dress terus setiap hari. Kecuali kalau lagi kerja di kantor harus begitu ya mungkin masih bisa. Nah itu yang harus kita kenalin dari situ. Nanti koleksinya kita tuh bisa di mix and match dari situ aja. Jadi bukan kok cukup kemarin tuh saya bikin videonya sih cuman belum diedit. Jadi nanti coba saya share lagi ke Instagram. Jadi misalkan kamu punya warna hijau lumut, terus ada abu-abu, ada putih, ada hitam, tapi kok tiba-tiba kamu punya warna mustard yang agak kuning gitu. Nah, itu nggak apa-apa karena bisa di mix and match kan. Kenali dirimu sendiri tadi kuncinya. Jadi kamu bisa bikin kapsul wardrobe kamu sendiri. Dari situ nanti nggak perlu sampai punya puluhan masker, cukup punya masker yang kombinasi dari masing-masing warna dasar aja. Jadi tinggal di mix and match. Kayak gitu bisa. Jadi meskipun kita misalnya kalau anak kos gitu kan nggak mungkin dengan kamar 3x3, lemarinya yang kayak di walk-in closet gitu, yang di TV-TV kan nggak mungkin gede banget gitu kan. Meskipun kita hobi belanja, tapi akhirnya sebenarnya ngekos itu enaknya adalah kita bisa ngontrol apa yang perlu, bukan apa yang mau ya. Yang diperlukan, bukan apa yang dimau. Jadi dari situ kita bisa belajar, udah baju cukup punya atasan 10, bawahan 10 misalkan. Sepatu cukup punya 3, nah termasuk masker punya aja misalkan 12, karena nggak sempet nih nyuci setiap hari, ya udah 3 hari sekali nyucinya. Dari situ bisa mix and match aja. Kalau nanti biasanya sih kalau cowok lebih simpel ya Mas Hendy ya. Kalau cewek Jadi kan suka warna basic-basic. basic aja. Kalau cewek kan bisa semua warna, terus nggak cuman warna ya Bu Evelyn, kita juga bahan gitu. Maunya coklat kayak gini kan, ada kuning, atau tiba-tiba ada punya kuning, terus keren. motif batik, ada jumputan gitu, setelah lagi jadi koleksi ada tenun ATBM gitu-gitu. Batik ada lagi. Ya intinya tuh kalau mau mix and match, kita harus punya kapsul wardrobe tadi. Jadi meskipun kamu tiba-tiba punya, kok bajuku hitam semua, tapi pengen kelihatan stunning, gimana ya caranya? Oh mungkin maskernya pakai warna merah atau warna yang batik. Jadi kalau pakai batik bukan berarti nggak bisa ditubrukin, karena kalau ngelihat ya misalkan ngikutin fashion, ngelihat di fashion show atau di majalah atau di Instagram si selebgram itu pakai kan, misalkan ada yang sininya motifnya batik kawung, tapi nyampe sini loh kok badannya batik parang gitu, parang rusak. Karena warna dia sebenarnya sama, warnanya tuh sini hitam, yang sini putih, tapi emang motifnya macam-macam, itu nggak masalah. Yang penting nggak pakai warna bold semua gitu. Mungkin nanti akan bisa lebih, ini kan kalau ngobrol gini kan bias ya, maksudnya aku ngebayanginnya warna batiknya kayak apa gitu kan, nggak tahu motifnya. Mungkin nanti kalau mau DM ke Instagram ya boleh, nanti bisa ngobrol. Jadi lebih enak ngomongnya. Kalau pas event beneran event normal saling ketemu sih lebih enak ya. Ini aku pakai baju ini kayak gimana nih aku pakai maskernya gitu, lebih gampang ngobrolnya. Kalau gini agak bias. Jadi paling saya sama Bu Evelyn cuma bisa ngasih tahu secara garis besar ya Bu, belum bisa one on one gitu. Ya, intinya meskipun mau mix and match masker gitu ya, tapi pemilihan dari jenis-jenis maskernya ini nggak boleh sembarangan ya, harus tetap sesuai dengan standar yang berlaku, karena bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 gitu. Kayak tadi kalau mungkin pakai yang scuba udah terlanjur beli nih, daripada dibuang nanti bisa diakali dengan berbagai cara. Nah, gitu. Jadi bagian dalam pakai yang biasa dulu, yang beli di apotik yang kali pakai juga nggak masalah, skubanya di luar. Kan mau kompakan ya sama teman-teman gitu. Jadi jangan marah-marah dulu. Karena tahu sih, paham sih BT-nya. Udah belanja banyak kok pakai gitu. Bukan gitu sih, kita akalin aja, kita cerdik-cerdik aja. Ya, memang harus lebih kreatif ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih untuk Ibu Evelyn. Bagaimana Bu caranya untuk menjaga kesehatan mental gitu selama menghadapi adaptasi kebiasaan baru ini gitu? Ya, oke. Ini pertanyaan dari Nats ya, Nats ini Mbak Nats atau Mbak Nats ini ya? Iya. Oke, ya. Ini pertanyaannya mungkin nggak cuma Mbak Nats aja, nggak cuma Nats aja yang mengalami ya, tapi saya juga mengalami juga ya. Itu namanya kesehatan mental gitu ya.
Nah, ini cuman saya mau kasih kata-kata untuk kita semua ya. Yang pertama, kata-katanya ini ya, motivasi kita semua. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, itu yang kamu dapatkan. Ya, kalimatnya 3 itu aja. Jadi apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, itu yang kamu dapatkan. Jadi di masa pandemi ini kan otak kita banyak diisi oleh pikiran-pikiran yang nggak menyenangkan, pikiran negatif, pikiran ketakutan, pikiran apalagi ya, wah kalau gini gimana nih ke depannya bagaimana, kecemasan. Nah, kita kalau otak kita ini kita buka gitu ya, dibelah itu pikiran-pikiran yang negatif tadi itu kita keluarkan satu-satu. Bahasa Jawanya tuh dioncei satu-satu, diganti dengan pikiran yang menyenangkan gitu ya. Jadi pikiran menyenangkan gimana? Meskipun pandemi, eh, aku harus tetap ceria, aku harus tetap bekerja. Nah, jadi itu diisi oleh pikiran positif karena kalau isinya tadi apa yang kita pikirkan negatif, apa yang kita rasakan negatif, pasti juga yang kita dapatkan negatif. Kalau kita rasanya takut, rasanya sedih, ya udah kita akan merasakan orang Jawa bilang merokok terus gitu. Nah, tentunya ini nggak mudah. Yang harus kita lakukan adalah berinteraksi dengan orang-orang yang kita sayangi gitu. Jadi kita perlu motivasi dari lingkungan juga gitu. Misalnya dengan keluarga ya, dengan apa namanya orang yang kita sayangi dan lakukan hal-hal yang menyenangkan dengan tipe masing-masing. Misalnya yang menyenangkan adalah piknik gitu ya. Piknik dengan apa protokol, mengikuti protokol, apa yang dilakukan dengan kalau saya yang melakukan menyenangkan itu dengan membuat suatu karya misalnya lagu gitu ya. Nah, itu harus dilakukan sehingga akan sehat. Tapi intinya pada 3 kalimat itu. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dapat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, itu yang kamu dapatkan. Ya gitu. Nanti saya juga membuka misalnya masih bagaimana cara detailnya bisa kita bisa chat juga gitu ya. Atau misalnya kita nanti bisa berkomunikasi dengan email atau dengan WA itu nanti saya akan terbuka gitu. Terima kasih. Oke, baik. Kayaknya nggak terasa sekali waktunya sudah Sudah habis ya, habis hampir ya. habis. Nah, oke. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Nah, pesan kepada masyarakat nih, dan anak-anak juga untuk tetap disiplin dan juga menerapkan protokol kesehatan atau 3M tadi gitu, biar tetap menjalankan itu terus. Nah, mungkin dari Kak Sofi dulu atau Bu Evelyn dulu? Bu Evelyn Kak boleh. Sofi dulu. Loh. Kalau dari aku, eh, teman-teman aku tahu kita semua, kalian semua jenuh. Kita sama-sama jenuh dengan nggak bisa kemana-mana, nggak bisa. Aku paling kangen itu traveling, udah pasti. Aku biasanya di Jakarta nih. Aku sampai kemarin mengikhlaskan pekerjaanku, aku pulang ke rumah karena request dari ibuku, dan meskipun sekarang ada tawaran ke Jakarta aku tetap nggak ke sana. Apa yang aku pikirkan, karena aku nggak kepengen, aku mungkin alhamdulillah nggak kena sampai sekarang, ya mungkin karena imunnya kuat, tapi belum tentu sekitarku kuat gitu. Jadi kalau bisa kita sama-sama berpikir seperti itu, yang paling gampang aja gitu. Memang kalau dipikir-pikir gimana nggak punya uang gitu. Aku hidup di kampung ini, aku mikirnya adalah aku mau makan apa sih emangnya? Kan nasi putih pakai telur dikecapin juga aku udah kenyang gitu. Kalau enggak aku tinggal nanam bayam, nanam kangkung, ya udah kita makan itu, adanya tomat itu. Jadi kalau masalah rezeki, tadi katanya harus percaya sama Tuhan kan. Kalau percaya sama Tuhan kita nggak kena COVID, ya sama, percaya sama Tuhan rezeki kita nggak hilang gitu. Pasti ada bantuannya. Terus masker, tolong jangan ada excuse untuk nggak pakai masker. Intinya ya itu tadi, kita mau bandel sendiri boleh, tapi yakin nggak akan ngenain orang lain. Kita punya orang tua, ya kita punya nenek, punya kakek, punya tetangga, jadi ada tanggung jawab moral lah. Kalaupun kamu bandel nih, terus amit-amit dipanggil karena COVID, aku mati sendiri kok gitu. Emang di alam sana kamu nggak ditanyain, nanti ditanyain malaikat loh, kena hukum, ayo masuk neraka mau masuk surga gitu. Jadi kalau sama-sama bosan, kita bosan, tapi caranya biar kebosanan ini selesai adalah COVID-nya hilang. Caranya kita disiplin, seperti kata Evelyn tadi. Disiplin itu solusi untuk kita bisa hilang si COVID ini dari sini gitu. Jadi ayo kita disiplin bareng ya, biar ini cepat selesai. Janji loh. Baik, silahkan Ibu Evelyn.
Ya, oke. Eh, Kalau saya sih, kita semua harus punya kesadaran untuk menggunakan masker ya, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Jadi yang paling penting mulai dari lingkungan terkecil, dari keluarga. Itu, dari keluarga. Kalau misalnya keluarganya jauh, berarti dari teman satu kos, satu kontrakan, gitu kan. Kita mulai dengan menggunakan masker karena kita menyelamatkan bangsa kita sendiri gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah semangat terus gitu ya, bahwa harus ada harapan di tiap kita, tiap orang tua, tiap anak, tiap teman-teman, kita harus ada hope, harapan bahwa semua ini badai ini akan berlalu gitu. Nah, masukkan pikiran positif gitu ya, menjalaninya dengan enjoy, pasti kita akan mendapatkan hal yang positif dan yang positif juga. Kita coba mulai dari sekarang ya, untuk bisa melindungi keluarga kita dari dari pandemi dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, untuk nanti ini sahabat Harjo yang ingin mengkontak narasumber sendiri, mungkin dari Ibu Evelyn bisa menghubungi lewat mana, Ibu? Bisa menghubungi lewat kontak person saya di nomor handphone, bisa boleh, atau di email santaevo@yahoo, saya tulis di sini aja ya. Bisa menghubungi. Oke, nah lalu untuk Kak Sofi ini bisa kontak kemana nih, Kak? Tulisin juga ya. Kepoin, ya kalau mau kepo-kepoin itu. Contoh masker-masker bikinan Kak Sofi ini. Oh, ya maskerku. Coba. Oke, teman-teman nanti bisa baca di kolom chat ya. Nah, jadi dari obrolan hari ini tuh yang paling penting adalah menjaga pikiran kita untuk tetap positif dan yang pasti tetap ingat 3M. Kemana-mana pokoknya 3M itu ingat pesan ibu untuk memakai masker, kemudian ingat pesan ibu untuk mencuci tangan dengan sabun, dan ingat pesan ibu untuk jaga jarak dan jaga dari kerumunan kayak gitu. Karena selama ini aku juga ngelihatnya tuh masih banyak banget orang yang sering berkerumun gitu. Mereka suka lupa mentang-mentang udah pakai masker terus nggak apa-apa berkerumun gitu. Padahal tetap jaga jarak itu penting banget sih. Baik, sekali lagi aku mau ucapkan terima kasih untuk Ibu Evelyn yang sudah mau berkenan untuk join pada kesempatan hari ini. Dan juga Kak Sofi. Terima kasih. Ya, Mbak Sofi, saya bisa pesan maskernya ya. Ya. Yang sesuai dengan bajunya ini nanti. Boleh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Makasih Aren Jogja, Mas Hendy, Bu Evelyn. Foto dong, foto. Iya, sebelum boleh, ayo. Kita akhir kita menyalakan kameranya. Teman-teman semua bisa menyalakan kameranya. Ayo kita foto teman-teman. Dan mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya Ibu Evelyn dan Kak Sofi. Iya. Sangat senang sekali. Biar cepet hilang. Oke, udah siap nih. Yang lain masih malu-malu nih kayaknya. Atau masih sibuk mungkin ya. Lagi touch up kayaknya. Mungkin ada yang... Oke. Ayo nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Saya juga belum mandi, ini udah sore soalnya. Oh, jujur sekali nih, Mas. Mandinya sehari sekali aja. Oke, udah siap Kak Met? Hemat air. Oke. Dihitung ya. Udah ini aja. Yang lain nggak mau nih. Dia muncul dia. Oke. Kak Media nih mana nih? Nggak tahu udah muncul. Oke. Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Gimana? Udah nggak kerasa ya? Nanti bilang cekrek gitu. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi, yuk ganti pose boleh loh.
Gimana ganti pose dari samping? Oke, ini kayaknya ada yang habis touch up nih kayaknya. Iya kan, lagi touch up kan. Iya kan, ya pakai lipstiknya dulu. Dian pakai masker, disiplin ya. Baru pulang kerja, Kak. Bukan lagi touch up. Oh, iya, iya. Oh, ya ampun, Halo. baik. Oke. Oke, sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, gini. Disuruh gini katanya. Disuruh gini. Oh, disuruh gini. Oke. Iya, disuruh gini. Gini apa gini, Kak? Gini. Gini. Kita main TikTok aja. 3, 2, 1. Oh, belum. 3, 2, 1. Oke? Oke? Udah? Udah? Oke, baik, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Evelyn dan Kak Sofi. Terima kasih banyak ilmunya dan sharing-sharingnya hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat Harjo yang sudah join dan bergabung. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat dan terus ingat banget 3M ya. Ingat pesan Ibu untuk pakai masker, ingat pesan Ibu untuk cuci tangan dengan sabun. Kalau enggak selalu bawa hand sanitizer kemanapun gitu ya. Dan juga ingat pesan Ibu untuk jaga jarak dan jauhi kerumunan. Nah, sekali lagi terima kasih dan selamat sore, selamat beraktivitas, dan sehat selalu. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.